Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dikri Hidayat dengan NIM 119705030. Lalu ada Milda Maulida Faujiah yang bernim 11970506068. Lalu ada Rehan Fauzi Dahlan dengan NIM 11970501113. Dan yang terakhir ada Sultan Al dengan NIM 11970501228. Di sini kami akan menjelaskan mengenai UAS Steganografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai form-form pada program Steganografi. Yang pertama ada from Argparse. Di sini tuh pada pembuatan program Steganografi ini kami menggunakan from Argparse yang bertujuan untuk memudahkan penulisan antarmuka baris perintah yang mudah digunakan dan juga akan secara otomatis menghasilkan pesan bantuan dan penggunaan dan mengeluarkan kesalahan ketika pengguna memberikan argumen yang tidak valid kepada program. Lalu di sini juga kami menggunakan form tkinter yang merupakan antarmuka atau GUI yang memudahkan bagi programmer dalam pembuatan program berbasis grafis. Jadi tkinter yang merupakan paket Python ini dilengkapi dengan banyak fungsi dan metode yang dapat digunakan seperti untuk membantu menampilkan jendela root dan mengelola komponen lain dari aplikasi tkinter. Biasanya untuk membuat aplikasi tkinter ini kita harus membuat instance dan frame tkinter yaitu TK. Di sini ada ya, import tkinter as TK. Lalu di sini juga ada from file import image yang bertujuan untuk memanipulasi file gambar. Jadi file di sini merupakan library open source tambahan untuk Python yang fungsi utamanya adalah memanipulasi gambar. Di sini juga ada NumPy yang merupakan salah satu library Python yang juga berfungsi untuk mengolah data berbentuk array dengan metode komputasi. Jadi kita dapat menggunakan berbagai fungsi matematis tingkat lanjut seperti aljabar linear, transformasi Fourier, dan matriks. Dengan NumPy, jadi kita bisa dipakai juga untuk mengatur size pada gambar. Lalu di sini juga ada form Stegano, di mana ini berfungsi untuk menyembunyikan suatu pesan rahasia sehingga keberadaan pesan tersebut menjadi tidak dapat diketahui keberadaan pesan rahasia tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dimulai dari penjelasan root sama dengan TK. Oke, jadi root sama dengan TK ini adalah sebuah variabel untuk mendefinisikan bahwa ini adalah dimana menjadi jendela aplikasi utama dalam program yang nantinya akan ditampilkan dalam GUI. Lalu untuk root title Steganografi kelas teori dan praktikum D ini nantinya akan ditampilkan di judul aplikasi atas sebelah kiri pojok atas. Nantinya akan ada tulisan Steganografi kelas teori dan praktikum D. Lalu untuk root geometri ini untuk ukuran dari GUI yang akan ditampilkannya. Jadi di sini ukurannya 700 x 500 ditambah 150 tambah 180. Oke, baik. Untuk selanjutnya mengenai function. Yang pertama di sini ada function depth show image. Depth show image ini dimulai dengan pendeklarasikan variabel file name, image, dan check menjadi variabel global. Variabel global ini artinya ketiga variabel ini bisa dipanggil di function lain atau di luar function. Lalu selanjutnya adalah pendeklarasian file name. Jadi file name ini jadi pada
pada proses show image kita akan mengambil data dari file manager yang nantinya akan diinputkan ke sistem aplikasi, dan untuk file name ini nantinya akan mencari tahu apa nama si file yang diinput, file gambar yang diinputkan ke sistem tersebut, apakah formatnya PNG atau JPG, lalu namanya seperti apa, seperti itu. Lalu untuk image img sama dengan image open file name berarti nanti sistem akan menampilkan image yang telah diinputkan oleh user. Lalu untuk lbl configure kan nantinya di GUI-nya itu akan ditampilkan si gambar yang diinputkan. Nah, di lbl configure ini dia mengatur berapa size si image-nya agar lebih rapih pada saat ditampilkan gitu. Nah, lalu ada global check. Global check ini dia menggunakan library InputOS. Jadi di sini dia itu fungsinya untuk mengetahui size atau besar file si gambar yang telah diinputkan dengan ukuran dalam bytes. Selanjutnya ada def hide, ada function hide. Pertama dia mendeklarasikan playbar secret. Lalu yang kedua adalah message text 1 get. Jadi nanti di GUI-nya akan disediakan form input text, sebuah teks yang ingin dimasukkan ke dalam gambarnya. Nah, nanti si message ini akan menangkap si teks yang telah diinputkan. Lalu ada secret sama dengan lsb.hide. Jadi artinya si variable secret ini dia menggunakan lsb, yang dimana lsb ini adalah dari dari library steganography. Dia menggunakan library steganography yang dimana di sana ada di library steganography itu ada function hide. Jadi dia menggunakan function hide yang ada di steganography, yang ada di library-nya. Dimana di sini dia str artinya string file name, jadi file name-nya apa, yang koma message yang diinputkannya apa. Lalu yang kedua ada function show. Jadi function show ini adalah nantinya kita akan menampilkan pesan tersembunyi yang ada pada gambar. Dimulai dari pendeklarasian clear message sama dengan lsb.reveal. Berarti di sini dia si clear message ini mengambil function reveal yang ada pada library steganography. Jadi segala hal yang berkaitan dengan steganography di program ini diambil seluruhnya dari library Stegano gitu. Lalu untuk text1.delete artinya dia akan mendelete dulu di si form input text-nya, takutnya sebelumnya ada teks, karena pada saat show akan menampilkan teks yang sudah diinputkan. Terus text insert berarti menampilkan teksnya. Lalu ada def shape ini dia jadi akan menyimpan file gambar yang telah diinputkan oleh teks menjadi dengan gambar dengan format nama baru, yang dimana format namanya diatur menjadi hidden.png. Lalu selanjutnya adalah function one click. Jadi di sini kita membuat function one click-nya ada 3. Jadi function one click ini dia menggunakan modul message box yang ada pada library Tkinter, yaitu untuk menampilkan menampilkan layar seperti pemberitahuan. Jadi nanti setelah dia
lakukan sebuah aksi, maka akan keluar sebuah jendela layar sebuah pemberitahuan, yang dimana yang pertama one click ini dia nanti kalau jika diklik tombol info, dia akan keluar info gambar dan ukuran gambarnya berapa. Lalu one click 2 ini nanti dia akan menampilkan jendela pesan dari nama anggota kelompok. Lalu untuk one click 3 nantinya dia akan menampilkan mengenai panduan pengguna untuk menjalankan aplikasi steganografi ini. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat codingan logo dan icon. Nantinya akan ditampilkan pada tepi kiri atas aplikasi GUI yang dijalankan. Untuk label dan button merupakan sebuah fungsi interface berupa label yang memberikan judul pada aplikasi. Sedangkan untuk button terdapat button kelompok dan juga panduan. Button kelompok ini jika diklik akan menuju ke function onClick 2 yang menampilkan anggota kelompok, dan untuk button panduan akan menuju function onClick 3 yang berisi teks panduan cara menggunakan aplikasi. Lalu bagian selanjutnya ada bagian frame. Di sini ada first frame untuk menampilkan pinggir kiri GUI yang berwarna hitam, nanti digunakan untuk tempat menampilkan gambar yang diunggah, sedangkan second frame untuk menampilkan pesan yang diinputkan berupa teks. Selanjutnya ada third dan juga fourth frame. Di sini untuk menampilkan tombol-tombol yang digunakan pada GUI. Selanjutnya, mari kita jalankan aplikasi melalui terminal Git Bash di VS Code. Selanjutnya akan tampil tampilan GUI sebagai berikut. Lalu klik tombol kelompok. Akan muncul pop-up sebagai berikut dengan daftar nama anggota kelompok. Lalu selanjutnya, untuk menampilkan panduan penggunaan aplikasi, klik panduan. Maka akan tampil panduannya sebagai berikut. Selanjutnya, mari kita coba program dengan buka gambar. Hapus dulu file gambar yang lalu. Setelah itu, buka file yang akan diproses. Tampil di sebelah kiri. Lalu kita mengetikkan teks yang akan disembunyikan di dalam gambar. Nah, setelah itu klik sembunyikan, maka akan tersimpan file gambar yang baru dengan format nama hidden.png. Lalu selanjutnya kita klik info, maka akan tampil info dari gambar. Kita buktikan dengan membuka gambar yang sebelumnya belum ditampilkan pesan. Kita tampilkan, maka pesan tidak ada. Dan jika kita membuka gambar ulang yang telah di-save menjadi hidden.png, maka jika ditampilkan akan tampil pesan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.